Oke, podcast belajar investasi episode 4 kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar? Ya, kita jumpa lagi ya di episode keempat dari sebuah jurnal pribadi yang saya buat, yaitu podcast belajar informasi, di mana nantinya konten ini akan berisi perjalanan saya dalam belajar untuk berinvestasi terkhusus di instrumen reksadana di Bibit. Seperti biasa ya, mungkin sebelum nanti kita update ke progres dari reksadana saya gitu kan, terlebih dahulu kita akan ngebahas sedikit pengetahuan baru yang pasti tentang bagaimana financial planning yang bisa kita mulai terapkan ke diri kita gitu kan, dan yang juga sudah mulai saya terapkan ke diri saya pribadi. Dan topik kita kali ini yaitu tentang membuat budget bulanan atau budgeting gitu ya. Kawan-kawan, pengalaman saya pribadi sebenarnya beberapa bulan terakhir ini ya, terus dari bulan Januari dan hingga Maret kemarin, saya coba untuk membuat semacam budgeting gitu ya, budgeting bulanan terkait total pengeluaran saya, total pemasukan saya yang saya coba tuliskan gitu. Saya coba tuliskan dalam Microsoft Excel, di mana tujuan saya sebenarnya adalah harapannya bisa tahu nih sebenarnya setiap bulan itu apa sih beban terbesar atau kewajiban terbesar yang kita buat, yang kita keluarkan gitu kan, dan dari mana saja revenue stream ataupun sumber penghasilan yang kita dapat gitu, apakah itu dari gaji ya, dari honor ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, tantangannya sebenarnya adalah gitu ya, buat kita apalagi yang masih muda, yang baru berpenghasilan gitu kan, dan yang ya bisa dikatakan single lah, belum punya tanggungan, terus banyak yang melewatkan hal ini, melewatkan untuk membuat rencana pengeluaran bulanan ini karena mereka merasa aku udah kerja keras kok gitu kan, aku sudah bekerja keras selama 1 bulan penuh dan aku pantas mendapatkan penghargaan gitu kan. Nggak apa-apa lah setiap bulan itu mungkin minus sedikit, atau nggak apa-apa lah mungkin dalam bulan ini kita nggak bisa saving gitu kan, karena ya mungkin semangat YOLO-nya tinggi ya kan, you only live once gitu kan, kita itu cuma hidup sekali gitu, jangan terlalu strict banget gitu lah dalam ngatur keuangan gitu. Mungkin bisa lah gitu kan, beberapa bulan tuh kita longgarin gitu kan. Semangat seperti itu atau anggapan seperti itu sebenarnya banyak ya kita jumpain, bahkan termasuk saya pribadi gitu kan. Pengalaman saya di dunia kerja itu mungkin sekitar 1 tahun ya gitu, semenjak lulus kuliah, dan awal-awal dulu waktu pertama kuliah itu semangat seperti itu masih terasa banget gitu kan, masih udahlah butuh nih self reward gitu kan, nggak bisa selama ini kita harus saving gitu kan. Namun makin kemari makin sudah punya tanggung jawab lebih gitu kan, sudah punya kewajiban yang memang harus dibayar, lama-lama kesadaran itu muncul, gimana ya saat memang gimana caranya gitu ya dalam 1 bulan itu kita betul-betul bisa nge-planning nih apa aja yang memang kita wajib keluarin, apa aja kebutuhan yang memang udah nggak bisa kita tunda di bulan itu, dan apa aja yang kemungkinan yang bisa kita saving setiap bulannya. Nah, di sini saya nampilin sebuah foto yang ini simple dan ini sangat sederhana prinsipnya, yaitu tentang kebutuhan versus dengan keinginan. Namun sesuatu yang simpel ini sebenarnya justru banyak yang ngelewatin dan bahkan bias gitu menilainya gitu kan. Kayaknya ini nih kebutuhanku deh, aku tuh butuh banget gitu kan. Ternyata justru itu sebuah keinginan gitu kan. Jadi kawan-kawan, sederhananya kebutuhan itu ya hal-hal yang mendasar, yang penting untuk kelangsungan hidup kita, dan kalau itu nggak ada, ya kehidupan kita terancam. Ini juga udah pernah saya jelasin di episode sebelumnya, di mana ya contohnya itu rumah, pakaian, makanan, minuman, biaya sekolah, bagi yang mungkin sudah berkeluarga gitu kan. Mungkin kalau bagi kita yang single tuh kebutuhan seperti ini, seperti ongkos, biaya minyak, uang jajan itu sebenarnya kebutuhan, karena ya atau konsumsi, uang makan kalau kita yang ngekos gitu kan, uang pulsa, nah itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Atau kalau kita yang punya kendaraan pribadi ya uang untuk servis bulanan, nah itu adalah kebutuhan yang memang udah nggak bisa ditolerir, itu memang harus dikeluarin. Kalau dia nggak dikeluarin, pasti ada kendala ataupun masalah baru yang muncul, entah itu
denda kah, entah itu ya macam-macam lah gitu kan, masalah-masalah yang bisa mengganggu kegiatan kita. Nah, kalau di sisi keinginan sebenarnya ya jika ini nggak ada itu nggak mempengaruhi kehidupan kita, dan itu masih bisa digantiin sama barang lain atau masih bisa dipenuhi di waktu yang lain gitu kan. Jadi sederhananya sebenarnya seperti itu gitu. Nah contohnya ya mainan, rokok, barang-barang branded, buku, gadget, dan yang lain-lain gitu kan. Nah menariknya adalah beberapa bulan ini gitu kan, saya banyak banyak belajar bahwasanya ada satu kemarin tulisan gitu yang saya baca di internet gitu kan. Salah satu cara ya buat kita biar nggak terlalu dalam tanda kutip hedon gitu ya. Misal nih kita lagi ingin sesuatu gitu kan. Nah, cara mengetahuinya kalau memang kita butuh atau kita hanya ingin aja, coba kita pending dulu pembeliannya itu minimal selama 1 minggu gitu kan. Nah, dalam 1 minggu itu kita akan melihat gitu, apakah keinginannya itu tetap melonjak gitu kan. Apakah rasa ingin membeli atau menggunakan barang tersebut itu tetap ada, atau justru dia sudah hilang gitu kan. Karena apalagi zamannya teknologi sekarang ya, kita punya e-commerce yang seperti Shopee, Tokped, dan yang lainnya itu salah satu jadi sarana buat nge-trigger gitu, buat ngebeli barang-barang yang sebenarnya itu kita nggak need to buy gitu. Itu hanya barang yang nice to buy gitu. Jadi barang itu nggak kita perluin, cuman ya yang penting ada aja gitu. Apalagi kaum hawa yang mungkin ngelihat baju ataupun aksesoris dan lainnya, bahkan juga kaum laki-laki sebenarnya juga gitu, sebenarnya nggak jauh beda. Apalagi kalau ada promo-promo Harbolnas gitu kan. Dan ini jadi tantangan sebenarnya kan, bagaimana kita bisa misahin dua bagian ini gitu, tapi bukan berarti juga nggak ngasih self reward ya ke diri kita ya. Self reward itu penting banget bahkan, karena ya itu tadi, kesehatan mental kita tuh jadi salah satu instrumen penting gitu buat untuk kelangsungan pekerjaan kita, produktivitas kita gitu. Dan nggak ada salahnya buat self reward itu. Makanya bisa jadi setiap bulan, salah satu tips yang bisa saya kasih adalah budget untuk self reward itu silakan diletakkan di bagian kebutuhan, dan kita memang batasi gitu kan, atau kita alokasiin berapa persen ya yang memang kita alokasiin buat self reward tadi, dimana mungkin itu bisa kita buat untuk liburan, beli barang-barang yang memang itu ya untuk menyemangati kita lah gitu ya. Itu sih jadi menarik sebenarnya kawan-kawan, bagaimana bahkan kenapa saya menganggap ini hal penting gitu ya. Saya banyak belajar gitu kan dari kisah mungkin senior ataupun saudara-saudara saya yang sudah berumah tangga gitu kan, ataupun sudah ya nanti punya tanggungan. Banyak sekali yang mungkin gagal gitu kan. Gagal dalam artian nggak bisa membuat pembukuan yang baik gitu terhadap pengeluaran dan pendapatannya gitu kan. Mungkin kalau nasihat sederhana dari orang tua kita itu mungkin kita sering dengar ya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Artinya atau jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan gitu kan. Hal yang sebenarnya sederhana, namun pengaplikasiannya itu susah banget kadang-kadang. Makanya apalagi di era sekarang ya, di mana pinjaman online tuh beragam gitu kan, otomatis banyak tuh saluran-saluran distribusi yang bisa menggoda kita gitu. Itu sih kawan-kawan yang pengen di-sharing sebenarnya hari ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lihat ya perkembangan dari portofolio reksadana saya. Oke. Baik. Oke. Sorry. Oke. Ya ini karena mungkin saya baru awal bulan dan sudah alokasiin untuk bulan ini ya. Kalau kita lihat dari transaksi di beberapa bulan ini saya melihat bahwasannya salah satu reksadana yang cukup potensial untuk bisa ngasih return yang optimal bagi saya itu ada di obligasi gitu. Jadi banyak di order ini saya lebih banyak itu mengalokasikan di obligasi. Nah bisa kita lihat di sini ya, lebih banyak ke obligasi gitu kan. Dan
untuk di dana darurat saya memang letakinya di reksadana pasar uang karena kenapa dana darurat ini saya pisah dengan tabungan yang lainnya itu tadi karena seperti di beberapa podcast yang lalu yang saya sudah katakan, dana darurat saya kemarin sempat terpakai dan saya mencoba untuk mungkin sebaiknya saya pisah gitu ya. Jadi kalau nanti memang ada yang betul-betul keadaan darurat genting, tabungan saya yang lain itu bisa saya pertahanin dikit lah gitu ya. Jadi ada dana yang memang langsung bisa keluar semua gitu. Jadi ya kita pisah lebih spesifik aja gitu kebutuhannya. Dan di dana darurat ini semuanya saya letakkan di reksadana pasar uang karena saya nggak terlalu ngincar return, tapi saya lebih ngincar kestabilan gitu ya. Jadi harapannya adalah kalau bisa dana tersebut bisa aman dan jadi tingkat likuiditasnya itu bisa tinggi gitu. Nggak takut tiba-tiba turun. Mungkin kalau diletakin di reksadana saham atau instrumen saham itu kan takutnya tiba-tiba turun, kita langsung shock gitu kan. Dan kalau dilihat dari portofolio, ya di minggu ini yang di reksadana saham saya itu minus. Jadi kawan-kawan, ini salah satu yang saya katakan ya, kalau reksadana saham itu mereka bisa ngasih profit yang tinggi tapi juga resikonya cukup tinggi. Nah contoh nih ada yang minus sampai 2.000 gitu kan, dan ya di minggu ini reksadana saham saya merah, tapi ya bukan berarti ini nggak bisa hijau. Ya begitulah pergerakan pasar tadi ya, apalagi di saham. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa sharing terkait saham, karena juga saya masih belajar dan masih banyak banget harus belajar, ilmunya masih dikit, jadi belum berani share. Untuk di obligasi ya ada return, nggak terlalu banyak, tapi untuk ukuran 3 bulan dengan tingkat resiko yang sedang saya katakan. Jadi untuk jangka waktu 2-3 tahun saya kira obligasi ini salah satu pilihan yang cukup maksimal ya, dan cukup optimal saya katakan, dan cukup aman. Ya itu mungkin sih ya kawan-kawan, sekilas gitu kan. Mungkin nanti di 2 minggu yang akan datang kita bakalan sharing lagi, dan boleh tinggalin komen ataupun topik-topik yang kalian rasa menarik untuk dibahas, terutama bagi anak muda yang baru melek tentang finansial gitu, yang lagi semangat-semangatnya ngatur budget, semangat-semangatnya buat tabungan dan buat investasi gitu kan, biar kita lebih banyak topik sih. Tapi saya salah satu harapan saya adalah apa yang saya share di podcast ini itu adalah hal-hal yang sudah saya jalani dulu gitu, yang sudah saya lakuin dulu, karena saya bukan niatnya mau menggurui. Memang di podcast ini saya pengen learning by doing, itu lebih tepatnya, learning by doing. So kalau ada yang salah ya akan saya perbaiki gitu kan. We learn from our experience, so nggak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Baik, mungkin itu ya untuk episode kali ini. Makasih juga buat kawan-kawan yang udah terus support. Semoga makin banyak lagi anak-anak muda, terutama yang fresh grade yang baru kerja, yang makin melek dengan investasi, makin melek tentang pentingnya ngatur finansial kita gitu kan, dan semoga ada manfaat yang bisa diberikan dari serial podcast ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih buat waktu kalian buat nonton hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, itu saya dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.